Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tribuana Tunggadewi dari kelas 1 API AUD dengan NPM 21 10 63 11 332. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis, riwayah, dan diroyah serta perkembangannya. Sebelum kita memasuki ke intinya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui atau membahas tentang keadaan pirawi dan yang diriwayatkan. Siapa sih itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, serta menyampaikan berita dari Nabi atau disebut dengan sanad. Sedangkan marwi adalah isi beritanya atau yang diriwayatkan atau disebut dengan matan. Nah, rukun hadis juga harus ada keduanya. Jika tidak ada sanad, tidak bisa disebut hadis, begitupun sebaliknya. Jika tidak ada matan, maka tidak bisa disebut dengan hadis. Pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis dibentuk menjadi dua, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, periwayatannya, dan batas-batasnya. Objek pembahasan yang diriwayah yaitu diri Nabi Muhammad SAW sendiri. Sedangkan diroyah, ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatannya, macam-macamnya, hukum-hukumnya. Dan objek pembahasannya itu penelitian sanad dan matan. Kualitas hadis riwayahnya diterima atau ditolak. Dan tidak bisa dipisahkan antara hadis riwayah dan hadis diroyah. Mereka berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah pada periode Nabi Muhammad SAW. Riwayah yaitu larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadinya. Sedangkan diroyah yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, sebutan Al-Quran sudah ada sejak Nabi, dasar-dasar dan cikal bakal ilmu hadis. Dan mengetahui apakah benar ilmu hadis itu dari Nabi atau bukannya. Yang kedua yaitu periode sahabat-sahabat Nabi. Riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang-orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Yang kedua ada diroyah. Diroyah yaitu timbul secara lisan. Periwayatan harus disertai dengan saksi bersempah sanad. Para sahabat tidak sembarangan menerima dan membacakan hadis dan mensyaratkan harus ada saksinya. Yang ketiga yaitu periode tabi'in. Riwayah, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulamanya melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Diroyah, timbul secara tertulis, tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Dan yang keempat ada periode tabi dan tabi'in. Riwayah, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filterasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Diroyah, telah terpisah dan ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu.
Munculnya kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Thariq Al-Kabir, karya Al-Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in, karya Muslim, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu masa setelah tabi'in. Riwayah penulisan hadis lebih sistematik, munculnya kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan lain sebagainya. Diroyah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama yaitu Al-Muhaddis, Al-Fasil, Bainan Nar, Rawi wal Al-Wai, karya Rama Hurmuzri. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.